Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita terkait materi biologi ya. Tentunya seperti biasa, kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan teman-temannya bisa dipimpin berdoa. Oke, berdoa selesai ya. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Nah, hari ini ada yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya, berarti sehat semua ya. Alhamdulillah, semoga kalian tetap sehat selalu dan juga tetap semangat belajar. Semangat ya untuk belajar hari ini. Harus semangat. Pernah mendengar kalimat manjada wajada? Pernah ya? Yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Kuncinya bersungguh-sungguh apa sih? Ya, kuncinya bersungguh-sungguh adalah punya semangat belajar. Jadi kalau kalian nggak punya semangat belajar, artinya kalian tidak bersungguh-sungguh, jadi kalian tidak akan mendapatkan. Nah, itu tahu berarti harus punya semangat belajar. Oke, hari ini pembahasan kita masih terkait dengan sistem pencernaan. Kemarin kita sudah belajar terkait sistem pencernaan, yakni tentang, ada yang masih ingat? Ya betul, tentang sistem pencernaan ruminansia dan juga zat makanan. Nah, zat makanan sendiri itu ada beberapa. Siapa yang masih ingat? Ya betul, ada karbohidrat, terus protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait sistem pencernaan manusia. Lebih fokusnya pada organ-organ yang menunjang sistem pencernaan manusia. Nah, kenapa sih Bu kita harus belajar terkait organ-organ sistem pencernaan manusia? Kan kita sudah tahu, saya juga setiap hari sudah melakukan proses pencernaan makanan. Kira-kira kenapa ada yang tahu alasannya kenapa kita harus belajar terkait organ-organ sistem pencernaan manusia? Oke, hampir tepat ya. Jadi, dengan mempelajari organ-organ pencernaan manusia, harapannya kalian sebagai siswa nantinya akan dapat menganalisis berbagai organ-organ yang menunjang sistem pencernaan manusia terkait dengan struktur dan juga fungsinya. Sebelum kita masuk lebih dalam terkait materi kita, yakni organ-organ pencernaan manusia, ini saya punya sebuah video, ini ada berita tentang bahaya tersedak. Pernah tersedak? Pernah, banyak juga ya yang pernah tersedak. Oke, kita akan lihat bersama videonya, kita cermati bersama, dan apa sih kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari. Nasihat harus makan atau minum dengan benar memang selalu wajib diperhatikan. Karena makan terburu-buru atau makan dengan cara yang salah beresiko bahaya. Karena saat makan atau minum ada dua saluran terbuka secara bergantian. Yaitu saluran untuk masuknya makanan atau minuman dan saluran untuk bernafas. Jika proses buka tutup tidak sempurna, bisa sebabkan makanan atau minuman masuk ke jalan nafas. Tersedak bisa berakibat fatal. Karena memang kan dia fleksibel, nempel, dia bisa nafas dengan sempurna. Nah, ini buka tutup ini kalau sambil ngobrol misalnya atau sambil makan, melakukan aktivitas buru-buru ya, nah itu tuh bisa buka tutupnya yang nggak sempurna, jadi bisa masuk ke saluran nafas, itu yang bahaya. 4 hingga 5 menit saluran nafas terhambat bisa berdampak kematian. Bila sampai terjadi, ada beberapa cara menanganinya. Di antaranya menekan sekitar perut, dada, dan belikat pada korban dewasa. Yang pertama itu biasa kita sebutnya abdominal thrust ya, atau Heimlich maneuver ya, di daerah perut ya, penekanan di daerah perut. Dan yang kedua chest thrust, penekanan di daerah dada, atau back thrust di daerah belakang punggung ya. Jadi ditekan secara kuat seperti ngangkat dan kayak ngangkat badannya. Yang menolong harus di belakang kita. Namun mencegah tentu lebih baik daripada mengobati. Ada banyak kiat hindari tersedak dan kejadian makanan tersangkut di tenggorokan. Di antaranya makan dan minum secara perlahan serta makan dalam posisi yang benar. Dan jangan berbicara atau bercanda selagi makan ataupun minum. Anissa Fikasari, Yusuf Reza melaporkan untuk NET. Oke, itu tadi videonya sudah kita cermati bersama. Ada yang berani berpendapat tentang video tadi? Saya beri tambahan 2 poin untuk yang berani berpendapat. Ayo. Oke, 2 poin untuk Irna ya. Sudah cukup bagus pendapatnya bahwa
tersedak itu merupakan suatu kondisi di mana makanan atau benda asing menghalangi saluran pernafasan. Jadi ketika makan, usahakan untuk makan dengan pelan-pelan dan tidak sambil bercanda ataupun berbicara, sehingga proses pencernaan makanan itu bisa berjalan dengan lancar. Selain itu juga menunjukkan bahwa setiap sistem yang ada pada tubuh kita itu saling berdampingan dan membutuhkan koordinasi. Ketika koordinasi tidak berjalan dengan baik, maka dapat menyebabkan gangguan, salah satunya seperti tersedak tadi. Nah, terkait materi kita tadi di video dinampakkan ada beberapa organ-organ pencernaan. Siapa yang mencermati pasti tahu apa aja organ pencernaan yang tadi tampak pada video? Oke, betul, ada mulut, esofagus, lambung, dan juga usus. Nah, itu adalah beberapa organ pencernaan yang akan kita pelajari pada hari ini. Sudah siap untuk belajar? Oke, kita akan masuk ke menu utama. Tetap semangat ya. Oke, kita akan masuk pada materi inti kita, yakni organ-organ pada sistem pencernaan manusia. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita hanya akan berdiskusi saja dari saya dan juga Anda semuanya. Karena materi dari organ-organ sistem pencernaan ini merupakan salah satu materi yang sangat dekat dengan Anda. Setiap hari juga Anda melakukan proses pencernaan makanan. Sehingga kita hanya akan berdiskusi, dan nanti untuk Anda yang berani menyampaikan pendapat akan mendapatkan tambahan 1 poin dari saya. Ada beberapa organ-organ pencernaan yang menunjang sistem pencernaan. Mungkin ada yang ingin menyebutkan apa saja organnya? Silakan. Oke, betul ya. Jadi ada mulut, esofagus, lambung, usus, terdiri dari usus halus dan juga usus besar, serta anus. Organ pencernaan yang pertama ada mulut. Nah, di dalam mulut ada apa aja? Ada gigi, ada lidah, ada uvula, ada tonsil atau amandel, dan ada satu yang belum saya sebutkan. Ada air ludah. Air ludah sendiri dihasilkan oleh kelenjar ludah. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada gigi. Gigi fungsinya untuk mengunyah, memotong, dan juga menghancurkan makanan. Nah, gigi itu ada 3 jenis. Ada gigi taring, gigi geraham, dan gigi seri. Betul. Nah, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya ini ada struktur gigi. Silakan dicermati. Nanti akan saya share PPT-nya sebagai bahan belajar kalian. Silakan diamati lebih dalam lagi dan dipahami terkait struktur berbagai organ-organ pencernaan. Oke, bisa kita lanjutkan? Oke, selanjutnya ada lidah. Oke, strukturnya seperti pada PowerPoint ya, nanti bisa kalian cermati lebih lanjut lagi. Nah, lidah fungsinya untuk apa? Betul ya, untuk mengaduk dan juga menggerakkan makanan. Tapi selain itu lidah juga punya satu fungsi penting, yakni untuk sebagai reseptor rasa. Jadi pada lidah itu ada beberapa reseptor rasa. Seperti pada gambar yang ada pada PowerPoint, itu ada beberapa letak reseptor rasa. Pada bagian ujung itu sebagai reseptor manis. Pada bagian samping depan itu untuk asin dan juga samping belakang untuk asam, sedangkan pada bagian pangkal itu untuk rasa pahit. Bisa dipahami ya? Oke, kalau begitu kita lanjutkan untuk organ yang selanjutnya. Selanjutnya adalah kelenjar ludah. Kita punya 3 pasang kelenjar ludah, ada kelenjar parotis, kelenjar submandibularis, dan kelenjar sublingualis. Coba perhatikan gambarnya. Kira-kira kelenjar parotis letaknya di mana? Betul, letaknya di belakang telinga. Kelenjar submandibularis letaknya di bawah rahang, dan sublingualis letaknya di bawah lidah. Oke, bisa dipahami ya sampai sini? Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan, apa sih fungsi dari air ludah? Siapa yang bisa menjawab? Kurang tepat ya. Air ludah lebih tepatnya berfungsi untuk melumasi makanan sehingga akan mempermudah proses penelan makanan. Selain itu juga berfungsi sebagai penghantar rasa. Nah, sampai sini bisa dipahami? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ya. Ini ada sebuah gambar. Ada yang berani untuk menyampaikan pendapatnya terkait gambar ini? Akan saya berikan 2 poin untuk yang berani.
Oke, betul ya. Jadi ini merupakan gambaran kerongkongan kita atau esofagus kita yang merupakan saluran penghubung antara mulut atau rongga mulut dengan lambung untuk proses penghantaran makanan dari mulut ke lambung. Nah, otot-otot di kerongkongan ini akan melakukan kontraksi atau berkontraksi secara bergantian untuk mendorong makanan masuk ke lambung. Gerak inilah yang disebut dengan gerak peristaltik. Bisa dipahami sampai sini? Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke organ-organ pencernaan yang lain? Nah, kalau belum ada, saya punya kuis. Nah, di sini ada pertanyaan. Ditunjukkan ada beberapa bagian dari organ-organ pencernaan. Silakan kalian sebutkan organ yang ditunjuk huruf A dan B beserta fungsinya. Silakan ketikkan di room chat Zoom ya. Oke, ini jawaban sudah banyak yang masuk dan sebagian besar juga sudah benar. Jadi sudah cukup memahami ya terkait dengan pembahasan kita tadi tentang beberapa organ pencernaan. Oke, masih semangat ya, karena masih ada beberapa organ yang belum kita bahas. Bisa dilanjutkan? Oke, selanjutnya ada organ pencernaan yakni lambung. Nah, kalian bisa perhatikan struktur lambung yang ada pada PowerPoint. Yang pasti, lambung itu punya 3 bagian utama. Ada kardia, fundus, dan juga pylorus. Nah, berdasarkan struktur ini, coba kalian deskripsikan letak dari ketiga bagian tersebut. Silakan drop di room chat ya. Oke, ini jawaban yang masuk sudah banyak yang benar ya. Untuk jawaban Irma ini sudah sangat lengkap, jadi jawaban teman-teman bisa dilengkapi lagi sesuai dengan jawaban Irma. Nah, di lambung ini pada bagian yang dilingkari merah ada bagian yang dinamakan sphincter pylorus, di mana berfungsi untuk menekan, meremas, dan mencampur bolus-bolus makanan menjadi gimus. Oke, selanjutnya ada usus. Yang pertama pembahasan kita terkait dengan usus halus. Nah, usus halus sendiri itu terdiri dari 3 bagian, ada duodenum, ada jejunum, dan juga ada ileum. Nah, silakan nanti dicari fungsi dari masing-masing bagian ini, ditulis di buku dan juga difoto kemudian dikirim ke WA Group. Nah, pada permukaan usus halus ini terdapat rambut-rambut yang dinamakan villi. Villi ini berfungsi untuk memperluas permukaan dinding usus dalam penyerapan sari-sari makanan. Bisa dipahami? Oke, kalau begitu kita akan lanjut ke usus besar. Nah, usus besar ini terbagi menjadi 4. Ada ascending colon, transverse colon, descending colon, dan sigmoid colon. Nah, di usus besar inilah yang terdapat bakteri Escherichia coli. Jadi biasanya dibilang kalau pada sistem pencernaan itu ada bakteri Escherichia coli. Nah, letaknya ada di usus besar. Fungsinya untuk apa? Nah, ada yang tahu? Hampir tepat ya, jadi bakteri ini berfungsi untuk proses pembusukan sisa-sisa makanan menjadi feses. Selanjutnya kita ke organ pencernaan yang terakhir, yakni ada rektum dan anus. Nah, ada yang tahu fungsi rektum itu apa? Ya, betul ya, jadi rektum ini berfungsi untuk menyimpan terlebih dahulu feses sebelum dikeluarkan. Yang selanjutnya paling bawah ada anus. Nah, di anus ini ada 2 sphincter, ada sphincter eksterna dan juga interna. Nah, ketika kita buang air besar, biasanya kita dapat mengatur nih pergerakan anus kita mengembang atau mengkerut. Nah, ini adalah fungsi dari sphincter eksterna karena dia bekerja secara sadar. Nah, sampai di sini apakah sudah dapat dipahami? Adakah pertanyaan yang ingin diajukan? Oke, kalau belum ada pertanyaan, ini di bagian terakhir ada kuis, yakni silakan jelaskan bagian-bagian lambung. Jadi silakan nanti dilanjutkan dari fungsi-fungsi duodenum, jejunum, dan ileum. Di bawahnya nanti digambar lambung, ditunjuk bagian-bagiannya, dan juga dijelaskan bagian lambung ada apa aja. Seperti itu ya, bisa dipahami? Sekali lagi, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saatnya kita membuat kesimpulan. Apa sih kesimpulan yang kalian dapatkan setelah kita belajar bersama tadi? Ada yang mau menyampaikan?
Oke, terima kasih Nina atas pendapatnya. Betul ya, jadi setelah pembelajaran yang sudah kita lalui bersama tadi, kita jadi memahami bahwa organ-organ sistem pencernaan itu secara berurutan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, yakni ada usus halus dan usus besar, serta ada rektum dan anus. Nah, karena waktu sudah selesai dan pembahasan kita juga sudah habis, maka saya rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa drop jawaban kuis dan juga fungsi dari duodenum, jejunum, dan juga ileum di WA Group ya. Dan sebagai pendalaman, saya ingin Anda membuat sebuah poster terkait organ-organ pencernaan. Bisa ya? Harus bisa. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, Ketua kelas silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke, berdoa selesai. Terima kasih untuk antusiasme kalian hari ini. Tetap semangat belajar dan juga jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.